Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, durno, kemudian sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu dan lain-lain. Yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, durno, kemudian sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang dulu, orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati gue dari SD belajar sejarah, belum pernah ada muka yang kayak gini. Gue gak kenal siapa ini pahlawan. Aku wis leleng nang wis sing sapa wis ang be aom neh wis wangerum wis apa au. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndato tangkep tok janda tangkep. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Ayo, Ini parah lagi ini. ngapain? Lagi bagi-bagi uang people power ya? Ayo, ngaku-ngaku. Mending uang itu engkau kasihin ke orang-orang yang membutuhkan, kayak fakir miskin, anti jompo, daripada ngasih orang yang fisiknya kuat kayak gitu, gak ada manfaatnya. Kasus. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. People power sayang tiada gunanya. 80% rakyat mencintainya. Kau caci maki Pak Jokowi, ku tak peduli. Cinta ini akan ku bawa sampai nanti. Kakak kamu pasti keki denger lagu ini, karena kamu di barisan sakit hati. Sadar sayang, jangan lawan Tuhan. Jokowi presiden itu ketetapan Tuhan. Bau amis di balik aksi People Power 7 Juli 2023. Ternyata ada Anies Baswedan di baliknya. Gibran pasang badan, obrak-abrik baliho. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketua Dewan Pembina Mega Bintang, Mudrik M. Sangidu, mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang akan ikut cawe-cawe dalam kontestasi pemilu 2024. Sikap Jokowi dia nilai tidak tepat. Menurut Mudrik, terlihat sekali Jokowi mendukung salah satu calon presiden yang akan maju di pemilu 2024, sehingga dia menilai sikap Jokowi ngawur. Mudrik juga menyoal dijadikannya Istana Negara seperti sebagai pos pemenangan capres tertentu yang menurutnya tidak sopan. Padahal dia melanjutkan, Istana Negara milik negara dibiayai negara. Belum lagi sikap Muldoko yang dinilainya kampungan. Namun Jokowi, menurut Mudrik, tidak pernah menegurnya. Ditanya capres mana yang didukung Jokowi, menurut Mudrik yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mudrik juga menyoal perlakuan Jokowi terhadap Anies Baswedan yang notabene juga capres 2024. Yang menurut dugaan Mudrik, Jokowi sedang menjegal Anies. Melihat hal itu, Mudrik meminta ratusan peserta diskusi untuk menyampaikan kepada keluarga, RT, dan RW ihwal rencana reformasi jilid 2 untuk melakukan people power dan menurunkan Jokowi. Setelah ditelusuri, ternyata Anies Baswedan ini ada hubungannya dengan Mega Bintang yang akan melengsarkan Jokowi dan menyuarakan people power. Hal itu terjadi ketika Anies Baswedan berkunjung di kota Solo, Jawa Tengah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita bersilaturahmi dalam rangka People Power, artinya kekuatan rakyat untuk menggugah rakyat bangkit dan menjatuhkan rezim yang buruk di negara kalian. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya berpikir untuk saat ini memang harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat rakyat-rakyat Indonesia, yaitu semacam kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, super control untuk NKRI ini, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Harus diusahakan, kita harus wajib warga Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya, kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim. People power. Saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal ya. Ingat satu hal. Jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi, tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk setia menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Ingat itu. Jadi kalian hidup jangan kebanyakan halu. Saya Indonesia, saya Muslim, saya Pancasilais, saya cinta NKRI, saya Partai Umat, lawan kedaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, merdeka. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya, ya. Yang akan people power itu ditujukan untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu umpama hari terakhir jabatannya itu besok. Kalau malam ini dimungkinkan akan ada people power itu. Mereka akan paksain. Meskipun besok pagi berakhir itu malam ini. Untuk apa mereka kayak gitu? Ya untuk nganterin masa akhir jabatan itu biar kelihatannya penting. Biar mereka dianggap penting. Oh iyalah. Tapi sebetulnya masyarakat gimana kan? Kan jenengan pasti suka sebagai antropolog. Gini. Ini bagusnya itu disebut elite power. Bukan people power. Enggak lah, people 80% rakyat Indonesia. Iya. Puas dengan happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. Senang. Ya. Mendapat pelayanan Pak Jokowi. Ya. Lah terus jadi people apa itu namanya? Oh, jadi elite power. Itu elite power. Amin Rais ini menyatakan mau menggerakkan people power, bahkan mau mengacak-acak Solo. Iki wong lucu. Apa yang mau diacak-acak? Sampai Mas Gibran, wali kota Solo, merasa harus menanggapi, meskipun menanggapinya dengan ya sedikit lucu dan santai ya, karena mengatakan ya silakan acak-acak kalau berani. Yang pertanyaan kita sekarang memang sejauh mana nyali Amin Rais ini untuk mengacak-acak Solo, dan sejauh mana kalimat mengacak-acak ini yang bisa dilakukan oleh Mbah Amin Rais. Amin Rais lagi. Min, udahlah, jangan bikin heboh, bikin sensasi yang tidak mutu. Mau acak-acak kota Solo lah, bikin gerakan people power lah. Ini lagi, bikin gerakan mosi tidak percaya, mau memakzulkan Pak Jokowi. Hei Min, lo siapa Min? Kagak ngaruh, kagak ngepek Min. Oke.
Pernyataan seorang wali akan jadi kenyataan. Gus Dur mengatakan bahwa Profesor Dr. Amin Rais adalah seorang pembohong dan nanti akan menjadi gelandangan politik. Engklek dari Jakarta sampai Jogja yang ia janjikan ternyata tidak dipenuhi. Kedengkiannya terhadap keberhasilan Bapak Jokowi membuat dia kebakaran jenggot. Inilah kedengkian yang akan membakar amal-amalnya dan menjadi orang yang bangkrut. Ya, kata para pendukung setianya, Amin Rais akan mengguncang langit Indonesia. Amin siap berorasi dan mengkritik Jokowi. Katanya orasi dari mulut Amin Rais lebih sakti dari sambaran petir. Katanya dia adalah imam besar bagi perubahan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Amin Rais ngancem-ngancem bakal mengerahkan ribuan orang. Dia akan memimpin People Power, yaitu sebuah gerakan yang akan menggebrak Indonesia dan mengguncang para pemimpin negeri ini. Tapi bohong. Kita semua di-prank, kegocek nih ya. Ya, bukan Amin Rais namanya kalau nggak bikin kita ngakak. Dari 2019 dulu dia sering gembar-gembor soal People Power. Katanya dia pengen menyelamatkan Indonesia lewat gerakan People Power-nya itu. Nah, beberapa minggu lalu dia sudah mengumumkan bakal gerakan ribuan orang di Solo. Aksi-aksi hebat itu akan dibalut dengan nama yaitu tadi People Power. Tapi di Solo pada 7 Juli kemarin Amin Rais malah nunjukin kelucuannya. Alih-alih gelombang ribuan manusia, masa yang hadir di Solo itu cuma pego 150 orang. Ya, People Power Amin Rais lebih pas disebut sebagai sirkus politik. Amin Rais memang doyan ngebadut dan bikin sirkus semacam ini. Amin Rais dan sirkus politiknya bergantung sekali pada topeng agama. Makanya ada aja orang-orang yang kena kibul. Agama memang rentan kalau dijadikan alat politik. Banyak orang yang mudah menelan mentah-mentah. Tapi pendukung setia Amin Rais nggak sebanyak itu. Faktanya pengekor dia itu cuma sedikit. Tadinya dia punya omong kosong kalau People Power di Solo akan dipenuhi oleh ribuan orang. Tapi masa yang hadir cuma 150 orang. Itu People Power abal-abal. Bahkan kalah jumlahnya sama pasar malam. Ya, lebih konyol lagi, aksi di Solo kemarin cuma berlangsung 1 jam. Konyol banget memang, 1 jam. Itu People Power atau semacam senam pagi sih? Ibu-ibu yang senam aja lebih dari 1 jam. Lah ini cuma beberapa puluh menit aja udah loyo. Nah, hal yang terkocak dari People Power abal-abal ini sebenarnya pernyataan Amin Rais sendiri. Kurang lebih dia bilang akan membawa People Power ke Jakarta. Masalahnya, kalau pengekor atau pengikut Amin Rais di Solo cuma 150 orang, terus di Jakarta bakal ada berapa? 100 atau bahkan 50. Terus ngapain itu 50 orang kumpul-kumpul? Apa cuma teriak untuk memaki-maki Pak Jokowi? Nah, saran aja nih ya buat Pak Amin ya. Kalau cuma 50 atau 100 orang, mendingan bikin lomba senam aerobik aja Pak, daripada capek-capek demo teriak maki-maki. Mending tenaganya dipakai untuk menyehatkan tubuh para pengikutnya. Soalnya kata pepatah ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Siapa tahu setelah senam berjamaah tubuh dan jiwa mereka jadi sehat, jadi waras. Ya, karena kan orang tua semua ya. Tapi hati-hatilah buat rombongan senam paginya Pak Amin Rais ini. Jangan sampai mulut dipakai senam. Biarkan tubuh dan jiwa dulu yang sehat. Nanti mulutnya ikutan sehat kok. Ya, mulut Amin Rais emang kritikannya itu terlihat sangar. Tapi kritikannya itu lebih mirip kritikan. Soalnya dia selalu sukses mengkritik perut kita dan bikin kita ketawa sampai koprol. Memang ya, Amin Rais ini nggak pernah berhenti bikin ulah. Kalau kita bedah dan analisis, dia itu jangan-jangan mengidap delusi. Gejala psikis nunjukin dia hidup dalam angan-angan yang semu. Amin Rais ini masih merasa punya kekuatan, merasa masih punya pengikut, merasa masih punya kader. Dia juga ngerasa punya jasa besar untuk Indonesia.
Nah, maka dari itu dia sok-sokan bikin partai dan suap-suap soal people power. Padahal dia nggak punya power sedikit pun, nol besar. Dia bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Penyakit politik kayak gini jelas sekali sangat beracun dan berbahaya. Kalau begini kita jadi bisa melihat jelas alasan mengapa Amin Rais sering nuduh-nuduh Pak Jokowi. Ya jelas itu dia lakukan karena nggak punya apa-apa. Selain itu mulut, partainya kecil, pengekornya sedikit, dan yang dimiliki cuma omongannya. Soal tuduh menuduh Pak Jokowi, cuma itu yang dia bisa. Amin Rais memang sering nuduh Pak Jokowi korup lah, politik dinasti lah, bahkan nuduh Pak Jokowi itu oligarki. Soal tuduhan oligarki, Amin Rais selalu ngulang-ngulang narasi itu, tapi tuduhannya itu nggak pernah jelas datanya. Dia cuma ngecap dengan sembarang aja, boro-boro ngomongin data. Dia jangan-jangan nggak bisa ngebedain mana oligarki dan mana oli samping. Ya, semakin Amin Rais ngomong kosong soal people power, semakin dia kelihatan konyol. Semakin dia banyak ngomong, semakin terungkap kepalsuannya. Soalnya istilahnya terpenting dari people power adalah people atau rakyat. Masalahnya, apa Amin Rais benar-benar memperjuangkan rakyat? Atau dia memperjuangkan ego dan hasrat berkuasanya? Membongkar kepalsuan Amin Rais sebenarnya simpel banget. Logikanya itu sangat sederhana. Kalau dia benar-benar mewakili suara hati rakyat, ribuan bahkan jutaan orang akan otomatis ngikut. Bahkan rakyat otomatis bakal memberi dukungan kalau suaranya diperjuangkan tanpa disuruh-suruh. Rakyat bakal datang sendiri, bahkan stadion GBK akan membludak dan kepenuhan. Tapi kan kenyataannya hari ini nggak terjadi. Apa yang Amin Rais omongin soal people power itu cuma kibulan. Jangankan power, people-nya aja nggak pernah merapat dalam barisannya. Makanya kita nggak perlu repot-repot nanggepin Amin Rais. Kita cuma perlu menyimak sirkus politiknya. Lagian kalau dia berani bawa sandiwara soal people power-nya itu ke Jakarta, kita tunggu saja. Kita tinggal lihat berapa masa dalam people power itu. Kalau cuma 170 bahkan 50, mendingan kita ajak senam aja. Saya Mas Jopray. Aman kan? Sang Sengkuni, kali orang menganggap Anda tokoh reformasi. Tapi mohon maaf, buat saya secara pribadi Anda bukan tokoh reformasi 98. Tapi Anda adalah penunggang gelap, penyusup yang memanfaatkan reformasi 98. Ya, benar apa yang Gus Dur katakan, Anda itu licik. Ya. Amin Rais, Anda itu udah tua, Murdok juga sama. Ya. Daripada kalian sibuk mikirin dunia, lebih baik kalian pikirin akhirat. Ya. Salam merah putih. Wes. Dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdok, sang pendiri Mega Bintang, terus muncul lagi si Sengkuni gitu ya. Yang mereka itu teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak, makzulkan Jokowi, people power, jihad fisabilillah, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedenger itu ketawa ngakak ya. Lu pada semua manusia-manusia halu ya? Manusia halu gitu, yang gak pernah bisa move on, kaum-kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini, memalukan lah. Terutama untuk si Amin Rais tuh, si sang Sengkuni. Ya Allah, Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Nggak usah mikirin dunia lagi, Pak. Mendingan lu pikirin akhirat. Kecuali lu di dunia ini berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sementara yang lu lakukan ini ingin memecah belah bangsa ini, memprovokasi. Aduh ya Allah. Tapi gue sih jujur Pak ya, gue berdoa mudah-mudahan lu dikasih panjang umur. Biar katanya yang apa sih, tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober mau people power. Gue tantangin ya. Gue rakyat Indonesia, Noviana, nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan. Tunjukkan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi. Saya tantang kalian semua. Jangan hanya omong kosong. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya kalian semua. Ingat satu hal ya. Kalian berani colek Pak Jokowi. Yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi. Yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi. Tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan
sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Jadi sekali lagi, silakan tunjukkan kekuatan kalian. Jangan cuman koar-koar doang kemampuan kalian. Sengkuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Masa kalah sih sama petani Mas Wage dan Mas Sutarto yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta sebagai bentuk dukungan kepedulian anak bangsa kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud MD, agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Aduh, malu tuh sama dua orang petani itu. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Salam NKRI. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janda tangkep tuh, janda tangkep. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Rahayu. Salam Pancasila. Salam NKRI sampai mati. Saya Panglima Siji Tibeh Nusantara di lokasi hari ini di Madiun menyikapi ajakan berjihad yang dilakukan oleh Mbah Agung Amin Rais. Nun sewu Mbah, jenengan niku pun sepuh, seharusnya jenengan mempersiapkan diri untuk sangunipun pejah ten akhirat. Indonesia niki sampun aman, adil dan makmur, sekalipun belum merata kesejahteraan masyarakat Ampera. Hari ini Indonesia sedang berbenah. Hari ini Indonesia sedang merencanakan program-program untuk Indonesia maju, membangun masa depan yang cerah, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki nilai-nilai adab, bangsa yang memiliki dasar Pancasila. Jadi kalau jenengan Mbah Amin Rais ngajak berjihad untuk berkudeta, saya rasa jenengan niku pun sepuh, seharusipun insaf dan taubat. Ya. Bukan malah mengajak masyarakat Indonesia untuk berjihad membela bangsa ini, untuk mengudeta pemerintahan yang sudah berjalan, yang sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi ya mbok semeleh, mbok yo sabar. Jangan memprovokasi untuk ajakan berjihad. Mbah, jenengan sing tanggung jawab loh. Nek enten berdarah-darah di tanah NKRI ini, jenengan sing bertanggung jawab ten akhirat. Salam dari saya Panglima Siji Tibeh Nusantara, mengingatkan untuk Mbah Amin Rais. Monggo sadar, insaf, dan taubat. Matur nuwun. Salam merah putih. Saya Noviana, ya, atas nama anak bangsa menghimbau kepada kalian kaum sakit hati yang tidak pernah bisa move on, yang 18%, Rafli Harun, Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdok sang pendiri Mega Bintang, Sengkuni Amin Rais yang meneriakan makzulkan Jokowi, jihad fisabilillah. Ya dong, people power. Saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal ya. Ingat satu hal. Jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi,
Tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk setia menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Ingat itu. Jadi kalian hidup jangan kebanyakan halu. Jangan mimpi di tengah hari bolong. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Apalagi untuk Anda, Amin Rais, sang sengkuni. Orang menganggap Anda tokoh reformasi. Tapi mohon maaf, buat saya secara pribadi Anda bukan tokoh reformasi 98. Tapi Anda adalah penunggang gelap, penyusup yang memanfaatkan reformasi 98. Ya. Benar apa yang Gus Dur katakan, Anda itu licik. Ya. Amin Rais, Anda itu udah tua, Murdoch juga sama. Ya. Daripada kalian sibuk mikirin dunia, lebih baik kalian pikirin akhirat. Ya. Masih aja mikirin dunia, masih rakus sama harta kekayaan, masih kurang harta yang kalian miliki. Kasihan banget ya hidup Anda. Anda udah tua, bukan menjadi contoh bagaimana menyatukan anak bangsa, bagaimana menjadikan bangsa ini damai, tentram. Tapi justru Anda memprovokasi kami sesama anak bangsa. Ya, justru Anda, Amin Rais, Murdoch malah memecah belah kami sesama anak bangsa. Tapi ingat ya, tidak akan mampu kalian memakzulkan. Tunjukkan people power kalian, yang kalian koar-koar people power, apalagi setiap 5 tahun tuh Amin Rais ngomongnya people power mulu. Hah? Sian banget sih lu Amin Rais. Sian lu. Bikin malu aja lu. Udah tua. Oke teman-teman ya, demikian ya, ada beberapa cuplikan video tentang tanggapan dan reaksi masyarakat Indonesia tentang kontroversi dari Bapak Amin Rais, yaitu people power ya. Oke, terlepas apapun itu pendapat, reaksi, tanggapan dari masyarakat, yang jelas video-videonya cukup menghibur teman-teman ya. Oke, ambil baiknya teman-teman ya dari apa yang kita lihat di video ini. Dan terima kasih, jangan lupa teman-teman like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.